Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Salam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok dua mulai presentasi gitu ya. Terus kemudian nanti ada moderatornya. Seperti biasa nanti ada sesi tanya jawab. Satu sesi 3 pertanyaan. Mungkin nanti dibuat 2 sesi. Kemudian nanti saya akan coba mengintervensi atau menjawab kalau seandainya ada jawaban-jawaban yang sulit atau salah dalam menjawab ya. Jadi saya akan coba mengarahkan. Oke, sekarang silahkan kelompok presenter untuk mempresentasikan makalahnya. Pak, untuk absen di sini aja ya, seperti biasa. Ya, seperti biasa absen di sini. Hasil presentasi nanti saya upload di ini ya, Sepada ya. Nanti bisa dilihat lagi kalau ada yang mau belajar kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok psikologi pendidikan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Alfonsus Dianovan, NPM 2013-0041, kedua Novi Ramadhani, NPM 2013-0042, ketiga saya sendiri Sigit Priyowibowo, NPM 2013-0070, keempat Siti Zainurul, NPM 2013-0033, kelima ada Tri Sabela, NPM 2013-0018, dan terakhir Winda Windy Rahayu, NPM 2013-0031. Selanjutnya untuk pembacaan materi saya persilakan. Pengkondisian klasik. Teori behavioris pertama, pengkondisian klasik, adalah teori pembelajaran kedekatan. Inti dari perspektif behavioris adalah konsep belajar melalui asosiasi. Pengkondisian klasik menjelaskan pembelajaran sebagai pasangan tanggapan otomatis terhadap rangsangan baru. Beberapa rangsangan seperti bau, suara, atau sentuhan menghasilkan respon fisiologis dan atau emosional otomatis. Misalnya meniup mata. Seseorang akan menghasilkan refleks untuk menutup mata, dan suara ledakan kemungkinan besar akan menimbulkan perasaan takut dan jantung berdegup kencang. Dalam istilah pengkondisian klasik, stimulus disebut stimulus tanpa syarat dan tanggapan otomatis dipanggil respon tanpa syarat. Paradigma pengkondisian klasik Pavlov. Pertama, perlu ada stimulus yang memunculkan respon fisiologis dan atau emosional. Ini adalah stimulus tanpa syarat. Kedua, harus ada respon fisiologis dan atau emosional otomatis. Ini adalah respon tak terkondisi. Ketiga, perlu ada stimulus kedua, berbeda dari yang pertama yang tidak memiliki respon otomatis alami yang terkait dengannya. Elemen ketiga disebut stimulus netral. Stimulus terkondisi karena itu adalah stimulus yang memunculkan respon setelah pengkondisian klasik terjadi. Membawa pengkondisian klasik ke kelas. Reaksi Brian mengungkapkan kasus pengkondisian klasik. Brian menampilkan reaksi alami dan otomatis terhadap teriakan manusia. Oleh karena itu, teriakan guru bertindak sebagai stimulus tanpa syarat dan penarikan diri serta ketakutan Brian adalah respon yang tidak terkondisi. Kecemasan ujian dan ketakutan guru adalah contoh mengaitkan emosi negatif dengan stimulus yang awalnya netral. Ketika rangsangan menghasilkan respon emosional negatif, mereka dipanggil rangsangan permusuhan. Namun, pengkondisian klasik juga dapat bekerja pada emosi positif. Fase pengkondisian klasik. Proses pengkondisian klasik sesuai dengan fase akuisisi di mana individu belajar untuk menghasilkan respons fisiologis atau emosional atas kehadiran stimulus yang dikondisikan. Bayangkan sekarang bahwa stimulus terkondisi terus disajikan tanpa kehadiran simultan dari stimulus tak terkondisi selama periode waktu tertentu.
Generalisasi dan diskriminasi. Pengkondisian klasik ini dikenal sebagai generalisasi kecenderungan stimulus baru yang mirip dengan stimulus asli menghasilkan respon yang serupa. Siswa sering menampilkan gen lebih mudah. Di samping itu, diskriminasi terjadi ketika individu menanggapi rangsangan tertentu tetapi tidak untuk orang lain. Pengkondisian operan. Edward Thorndike 1913 dan B.F. Skinner 1953 adalah dua psikolog yang menguji teori behavioris Watson di laboratorium dan memainkan peran utama dalam mengembangkan teori pengkondisian operan. Paradigma penelitian Thorndike terdiri dari penempatan kucing dalam kotak teka-teki dan mengamati perilakunya saat mereka coba melarikan diri dari kotak untuk meraih makanan yang ditempatkan di luar. Meningkatkan perilaku yang diinginkan. Skinner dan ahli teori pembelajaran operan lainnya percaya bahwa guru dapat menggunakan penguatan kontingen untuk mengubah perilaku apapun yang mereka inginkan di kelas. Menurut Skinner, guru adalah insinyur perilaku yang tahu tentang berbagai jenis, level, dan jadwal penguatan di kelas. Sebuah penguat merupakan konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku berulang. Dan bala bantuan adalah proses menerapkan penguat dengan tujuan meningkatkan perilaku tersebut. Penguatan positif. Penguatan positif terjadi ketika stimulus disajikan setelah suatu perilaku dan perilaku tersebut meningkat sebagai hasilnya. Oleh karena itu, penguatan positif membutuhkan 4 kondisi berikut. 1. Perilaku yang diinginkan ditampilkan. 2. Penguat untuk sementara waktu berdekatan dengan perilaku. 3. Penguat bergantung pada perilaku. Dan yang terakhir, penguat adalah konsekuensi yang diinginkan. Penguatan negatif. Guru masa depan sering mengalami kesulitan memahami gagasan penguatan negatif dan cenderung mengacaukan jenis penguatan ini dengan hukuman. Mungkin karena konotasi kata negatif, namun negatif di sini tidak berarti buruk, tapi penghapusan. Mari hati-hati memeriksa karakteristik penguatan negatif. Pertama, Anda perlu ingat bahwa penguatan negatif masih merupakan jenis penguatan. Keragaman dan perilaku. Semua individu menanggapi penguat dan penghukum. Ini adalah dimensi universal dari prinsip behavioris. Namun, seperti yang diilustrasikan oleh keberagaman di kelas studi kasus, keefektifan penghargaan khusus, dan pencegah perilaku yang tidak diinginkan dapat dipengaruhi oleh perbedaan individu siswa, seperti minat, kebutuhan, nilai, dan tujuan mereka. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan apakah bintang emas, tepukan di punggung, hadiah yang nyata, atau kepuasan diri akan memotivasi siswa untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ingin ada yang bertanya, dipersilakan. Satu kelompok minimal 1 pertanyaan ya. Oh, maksimal 1 pertanyaan. Ada kloter nggak buat pembukaan pertanyaannya? Apa semuanya langsung ditampung? Iya, ada kloter. Jadi kloter pertama itu 3 pertanyaan dulu. Habis itu kami akan menjawab, baru kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya di kloter selanjutnya.
Izin bertanya. Nurul, aku mau tanya. Ya, silakan. Kan tadi dijelaskan inti dari perspektif behavioris adalah konsep belajar melalui asosiasi. Nah, itu contohnya konsep belajar melalui asosiasi itu seperti apa? Bisa diulangi Sebentar, nggak? sebutkan Gimana? nama dan NPM terlebih dahulu ya, baru pertanyaannya. Perkenalkan, saya Ajeng Pratiwi, perwakilan dari kelompok 13, NPM 2013-0061. Izin bertanya. Kan tadi dijelaskan di makalah, di PPT, inti dari perspektif behavioris adalah konsep belajar melalui asosiasi. Nah, itu contohnya itu konsep belajar melalui asosiasi itu seperti apa? Saya belum paham. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya tampung dulu. Ada yang lain yang ditanya? Baik, Pak. Baik.
Baik, kelompok kami masih menunggu 2 pertanyaan lagi untuk kloter pertama. Silakan yang ingin bertanya. Ini masih dibuka ya pertanyaannya? Ya, masih. Saya mau tanya, boleh nggak ini? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NPM 20130002. Ingin bertanya nih, kan tadi di PPT itu ada penguatan negatif. Nah, itu contohnya apa? Udah, itu aja. Sekian pertanyaan saya dan terima kasih. Ya, pertanyaan saya tampung dulu. Oke, terima kasih. Maaf, boleh bertanya? Halo. Ya, silakan. Ini di PPT ini menjelaskan proses pengkondisian klasik sesuai dengan fase akuisisi. Yang dimaksud dengan fase akuisisi itu yang bagaimana ya? Serta tolong berikan contohnya. Terima kasih. Oke, pertanyaan kami tampung dulu ya untuk didiskusikan.
Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ajeng Pratiwi. Contoh konsep belajar asosiasi. Kegiatan belajar yang efektif antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran efektif dicirikan oleh tingginya kemampuan pembelajaran tersebut dalam menyajikan secara optimal 3 dimensi pembelajaran, yaitu proses, produk, dan sikap. Contohnya, proses menuntut guru untuk melibatkan peserta didik secara dalam kegiatan upaya memperoleh hasil belajar. 2. Produk berhubungan dengan sejumlah fakta, data, konsep, hukum, atau teori, dan sejumlah keterampilan yang dikuasai peserta didik. Yang terakhir, sikap merupakan hasil internalisasi dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih. Untuk Ajeng Pratiwi, bisa dipahami jawabannya? Tadi akumulasi apa? Kurang. Akumulasi apa? Oh, yang sikap ya? Ya, sikap internal apa? Sikap merupakan hasil internalisasi dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Gimana? Paham. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erni. Maksud akuisisi adalah pengambil alihan. Jadi contoh dari akuisisi itu, semisal konselor mengambil alih masalah dari konselingnya. Kemudian konselor memberikan arahan kepada konselingnya. Begitu. Sudah puas jawabannya, Erni? Halo, Erni. Erni? Maaf, bisa diulangi? Oke. Jadi, akuisisi adalah pengambil alihan. Jadi, contoh dari akuisisi ini tuh konselor yang mengambil alih masalah dari konselingnya. Dan kemudian konselor memberikan kepada konseling. Seperti itu. Gimana? Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, pertanyaan kloter pertama sudah kami jawab semua. Pertanyaan saya kok belum dijawab. Aduh. Iya, sebentar ya, Irfan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Irfan. Iya, silakan. Contoh dari sesuatu negatif ini adalah menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Contoh dari menunjukkan perilaku tidak senang ini seperti kayak muka kecewa, berkerut, kening berkerut, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan kloter 2 sudah dibuka. Silakan yang ingin bertanya. Aku mau tanya dong. Ya, silakan sebutkan NPM sama nama.
Perkenalkan, nama saya Cindy Violasari, NPM 20130020, perwakilan dari kelompok 11. Pertanyaannya, berikan tanggapan kalian, mengapa dalam meningkatkan perilaku yang diinginkan memerlukan penguatan positif, serta berikan contoh dari penguatan tersebut. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Akan saya tampung dulu. Dan silakan yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Halo. Ya, silakan Anissa. Terkait dengan, perkenalkan nama saya Anissa Azhara, NPM 2013-0068. Terkait dengan kondisi operan, itu kan ada hukum pengaruh. Nah, itu kan contohnya tikus tuh di situ. Nah, pandangan perilaku pembelajaran tentang hukum pengaruh di dunia kelas itu contohnya apa? Bisa dipahami? Ya, pertanyaannya kami tampung dulu.
Untuk pertanyaan kloter kedua kurang satu lagi nih. Lalu kita jawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Kurang satu lagi. Mungkin dua saja nggak apa-apa. Waktunya juga sudah mau habis. Jadi langsung dijawab aja dua pertanyaan tersebut. Ya, baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Silasari. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Itu contohnya seperti guru yang memberi motivasi kepada siswanya dan meningkatkan perhatian untuk siswanya tersebut. Itu dapat membangun juga itu juga termasuk penguatan positif sehingga meningkatkan kayak untuk prestasi siswanya tersebut. Begitu. Gimana, Pio? Iya, udah paham. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Contoh pengkondisian operan. Di dalam kelas, guru memuji murid yang tenang di kelas, di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Nah, cara ini biasanya efektif di kelas pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, atau sekolah dasar sekitar kelas 1 sampai 3. Gitu. Suaranya nging-nging nggak dengar. Oke, saya ulangi ya. Jadi, contoh pengkondisian operan di dalam kelas. Guru memuji murid yang tenang di dalam kelas. Nah, murid lainnya juga ingin diapresiasi hal yang sama. Nah, cara ini biasanya efektif di kelas pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Gimana, Anissa? Jadi singkatnya, guru itu muji. Ya, gitu deh. Kan? Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada salah kata atau kurang kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Sudah ya presentasinya ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang juga saya catat yang mungkin jawabannya kurang tepat ya. Coba saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Baru nanti saya akan coba share beberapa materi terkait teori behavioral dalam belajar. Jadi teori ini salah satu teori lama
salah satu teori dasar dalam psikologi pendidikan, yaitu teori belajar behavioral. Jadi yang tadi terkait pembelajaran asosiatif itu maksudnya sebetulnya bahwa kalau metode pembelajaran itu proses pembelajaran tersebut diasosiasikan dengan pemberian hadiah, pemberian hukuman, pemberian reinforcement positif, pemberian reinforcement negatif, itu menurut konsep behaviorisme itu akan lebih mudah mengubah perilaku seseorang. Jadi belajar itu kan artinya bahwa seseorang itu berubah ke arah yang lebih baik ya. Ada terjadi perubahan ke arah yang lebih positif dan permanen gitu. Nah, konsep behaviorisme itu mengatakan kalau seandainya proses pembelajaran itu diasosiasikan dengan konsep-konsep behavior seperti pemberian hukuman, pemberian hadiah, reinforcement positif, reinforcement negatif, itu akan lebih mudah mengubah perilaku seseorang. Lalu yang dinamakan konsep akuisisi, proses akuisisi itu ya maksudnya itu adalah bahwa dalam mengakuisisi perilaku baru gitu ya, dalam menghasilkan perilaku baru itu ada prosesnya dalam konsep behaviorisme. Jadi orang itu nggak langsung pandai dalam perilaku baru ya, tapi dia ada proses mengakuisisi perilaku baru tersebut. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya ya sesuai dengan hukum-hukum dari prinsip behavioral yang akan kita pelajari nanti. Nah, nanti ada juga penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini adalah salah satu bentuk penguatan atau reinforcement yang bertujuan untuk mengekalkan perilaku gitu ya. Jadi misalnya saya suka nih Anda semua dalam perilaku Anda dalam berdiskusi aktif dan sebagainya. Bagaimana supaya perilaku berdiskusi aktif itu kekal atau tetap ada, ya maka saya berikan penguatan. Nah, penguatan itu ada bentuknya penguatan positif, ada penguatan negatif. Nanti kita akan belajar. Salah satu contoh penguatan negatif itu kalau Anda bisa lihat itu adalah remisi tahanan gitu ya. Jadi kalau ada tahanan yang berbuat baik di lapas, maka dia akan dikurangi masa hukumannya. Gitu, diberikan remisi. Nah, ini adalah contoh penguatan negatif. Nah, remisi itu adalah contoh dari penguatan negatif. Lalu apa tujuannya pemberian penguatan negatif atau pemberian remisi tersebut? Tujuannya adalah yaitu menciptakan perilaku baik di dalam lapas. Jadi agar para napi yang berbuat baik itu bisa terus berbuat baik atau orang yang belum berbuat baik itu bisa berbuat baik, maka diberikan penguatan negatif berupa remisi tahanan atau reinforcement negatif namanya ya. Oke, coba saya cek dulu. Ini konsep dasar dari psikologi pendidikan, behaviorisme. Ini saya sudah buat PPT-nya. Oke, presentasi saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Jadi saya akan menjelaskan dua tokoh sentral dalam behaviorisme gitu. Jadi orang-orang behaviorisme, teori-teori behaviorisme ini mengajarkan pada kita bahwa perilaku seseorang itu bisa diubah. Orang itu bisa belajar. Orang itu bisa berubah belajar dengan hukum-hukum behaviorisme gitu. Nah, konsep behaviorisme itu tidak hanya diaplikasikan di dalam psikologi pendidikan, tidak hanya di dalam bimbingan konseling, tetapi luas gitu ya. Karena prinsip dasar behaviorisme ini mengatur bagaimana kita bisa mengubah perilaku seseorang. Nah, yang pertama tokohnya itu adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov sebagaimana disebutkan dalam PPT
itu dia punya teori yang namanya classical conditioning atau pengkondisian klasik. Hasil teorinya Pavlov itu didapatkan dari penelitian dia tentang anjing. Ini nggak sengaja juga. Kalau Anda lihat, ya di sini gambarnya ya, coba di zoom aja kalau yang kelihatannya kurang jelas gitu. Jadi kita lihat secara normal ya, anjing itu kalau diberikan makanan di depannya, maka dia akan keluar air liur. Ya, itu normal. Setiap anjing kalau dikasih makanan di depannya, maka air liurnya keluar. Itu kondisi normal. Lalu yang berikutnya, kalau anjing dikasih bunyi bel, tet gitu ya, atau kencing gitu, apakah anjing tersebut akan mengeluarkan air liur? Gimana kira-kira? Coba. Kalau dibunyikan bel, keluar air liur tidak anjing itu secara normal? Tidak, Pak. Ya, tidak. Anjing itu tidak akan keluar air liur ya kalau dibunyikan bel atau dibunyikan lonceng. Nah, kemudian antara makanan ini dengan bel ini diberikan secara bersamaan, disandingkan atau dinamakan diasosiasikan. Makanya disebut tadi ada pembelajaran asosiatif. Nah, makanan dan bel itu diberikan bersama-sama. Anjing itu dikasih makanan, baru kemudian anjing itu bunyikan bel, baru setelah bunyi bel keluar makanan, gitu ya. Dulu keluar makanan. Nah, otomatis anjing langsung keluar air liur. Keluar air liurnya itu karena makanan atau karena bunyi belnya? Saya tanya. Karena makanan. Ya, karena makanan. Ya, karena makanan. Nah, tanpa sengaja, ini si Pavlov ini selama berminggu-minggu memberikan perlakuan seperti ini. Ketika bunyi bel, keluar makanan. Ketika bunyi bel, keluar makanan. Nah, ini terus-menerus keluar seperti itu, sehingga lama-kelamaan anjing itu belajar. Belajar ya. Suatu ketika, si Pavlov ini lupa mengasih makanan. Ketika bunyi bel harusnya keluar makanan ya. Tapi dia lupa memberikan makanannya. Jadi yang keluar itu hanya bunyi bel aja seperti ini. Bunyi bel. Tapi anehnya, hanya dengan bunyi bel saja, anjingnya itu bisa keluar air liur. Ya. Jadi yang tadinya anjing itu bunyi bel nggak keluar air liur, setelah belajar asosiasi ya antara makanan dengan bel berminggu-minggu, berbulan-bulan, sekarang tanpa adanya makanan, hanya bunyi bel saja, anjing itu keluar air liurnya gitu ya. Jadi kan ini aneh gitu. Nah, inilah langsung setelah hasil penelitian ini tanpa disengaja gitu ya, si Pavlov menemukan teori behavioral yang namanya pengkondisian klasik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat makanan ini disamakan sebagai stimulus tak terkondisi. Terus kemudian bel itu sebagai stimulus yang netral. Nah, stimulus unconditional tak terkondisi itu kalau diberikan kepada anjing, maka anjing akan merespon secara tidak terkondisi juga, gitu ya. Nah, kalau bel sebagai stimulus netral, maka responnya itu dinamakan tidak keluar air liur, itu dinamakan sebagai respon yang tidak terkondisi. Nah, ketika bel dan makanan digabung, itu antara stimulus netral dengan unconditional stimulus digabungkan, maka akan keluar respon unconditional respon ya. Jadi respon keluar air liur ini pada fase pertama percobaan itu karena masih karena makanan, bunyi bel, makanan, bunyi bel, makanan, keluar air liur itu hanya karena makanan. Nah, pada proses yang keempat ini
setelah makanan tidak diberikan, hanya bunyi bel saja yang diberikan, maka bel ini sudah dinamakan menjadi stimulus yang terkondisi atau conditioned stimulus. Tadinya namanya neutral stimulus, tapi karena sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan diasosiasikan dengan stimulus yang lain, makanan gitu, maka dia berubah menjadi conditioned stimulus. Nah, responnya yang harusnya nggak keluar air liur, si anjing ini mengeluarkan air liur. Respon ini dinamakan conditioned respon. Nah, dalam kasus ini si anjing itu belajar bahwa kalau setelah bunyi bel nanti makanan akan keluar, gitu ya. Dia belajar setelah bunyi bel makanan akan keluar, setelah bunyi bel makanan akan keluar. Nah, jadi dia mempertahankan ketika bunyi bel maka dia keluar air liurnya, gitu. Nah, ini contoh dari belajar behavioral. Prakteknya bagaimana kalau di kelas? Kalau di kelas kita lihat ya, nilai mata kuliah, nilai pelajaran itu sebagai stimulus ya buat siswa gitu ya, agar bisa belajar lebih giat gitu. Dia kalau seandainya tanpa ada nilai gitu, tanpa ada nilai, maka siswa tentunya tidak akan belajar giat gitu ya. Ketika dia belajar berupaya keras, terus mendapatkan nilai yang baik, maka dia akan terus belajar keras agar terus mendapatkan nilai yang baik. Nah, begitu pula dengan perilaku-perilaku yang lain, misalnya perilaku sopan santun gitu. Misalnya anak bayi nangis, kemudian sama ibunya diberikan permen. Nah, kalau lama-kelamaan begitu, maka anak bayi itu akan belajar supaya dia diberikan permen, maka dia nangis terlebih dahulu, gitu ya. Makanya ketika ada anak-anak masuk ke minimarket gitu, dia tahu kalau dia nggak nangis, maka ibunya nggak belikan permen, maka dia belajar supaya dapat permen dia nangis gitu. Nah, makanya nanti di dalam praktek-praktek pembelajaran perilaku seseorang, itu kita perlu memperhatikan mana stimulus yang bisa membuat perilaku itu tetap, mana stimulus yang tidak. Kalau seandainya dia nangis di supermarket, tapi langsung digendong, tidak diberikan permen, nah nanti dia tidak akan mengasosiasikan nangis dengan permen. Gitu. Jadi ketika di supermarket, nggak harus selalu nangis ya, gitu ya. Jadi kalau meminta permen, dia harus dengan cara baik-baik misalnya, baru diberikan permen, bukan dengan cara menangis misalnya. Itu ya, itu contoh dari teori psikologi behaviorisme Ivan Pavlov. Lalu teori behaviorisme yang kedua, ini adalah teori Skinner. Nah, Skinner itu penelitiannya juga pada hewan. Kalau Pavlov tadi pada anjing, sekarang kalau Skinner itu pada tikus. Tikus dalam penelitian Skinner itu dimasukkan ke dalam sebuah kandang ya. Anda lihat di gambar ini. Ya. Di kandang ini sudah ada kawat gitu ya. Sudah ada kawat. Kemudian ada lampu kuning, lampu merah sama lampu hijau. Contohnya ini aja ya. Terus kemudian ada speaker. Kemudian kawat yang di bawah kaki tikus ini dialiri oleh listrik ya. Dialiri oleh listrik. Kemudian nanti di samping ini adalah tempat makanan, gitu. Tempat makanan si tikus. Jadi nanti kalau seandainya si tikus itu memencet pegas untuk melakukan makanan, maka makanan keluar. Tapi kalau dia salah pencet, maka yang muncul itu warna biru, warna merah, bunyi speaker kencang, plus ditambah struman. Gitu ya. Jadi tikus itu ketika pertama kali dimasukkan ke dalam kotak, dia itu nggak tahu, dia asal-asal pencet aja. Kadang kesetrum, bunyi keras gitu, kadang keluar peletnya gitu. Lama-kelamaan ternyata si tikus ini belajar. Kalau dia mencet tombol tertentu yang keluar makanan, kalau tombol yang satu lagi keluar struman sama bunyi keras yang buat dia takut. Akhirnya si tikus bisa belajar hanya untuk memencet tombol yang mengeluarkan makanan saja. Tidak memencet tombol yang lain. Nah ini contoh ya. Jadi kalau di binatang-binatang sirkus itu,
Kadang-kadang kita heran itu, kok ada burung bisa berhitung, lumba-lumba bisa nurut perintah manusia dan sebagainya. Itu juga contoh dengan menggunakan teori dari Skinner ini gitu. Teori reinforcement gitu. Nah, reinforcement tuh nanti banyak macamnya, ada reinforcement positif, reinforcement negatif, ada hukuman, ada reinforcement itu harus diberikan interval berapa kali, ada variabelnya berapa, apa yang bisa membuat orang itu bisa menjadi penguatan buat dia gitu. Jadi aplikasi dari teori Skinner tidak hanya pada sirkus saja gitu, tapi juga pada sekolah gitu ya. Misalnya kalau kita di kelas, kita di BK gitu ya, kita pengen siswanya tuh baik-baik semua gitu. Nah, misalnya kalau ada siswa yang berbuat baik, kita kasih bintang 1 gitu. Nah, kalau sampai bintangnya 10 misalnya, siswa tersebut nanti akan dapat hadiah berupa misalnya ya, contohnya ini uang 500.000 misalnya. Nah, si siswa ini juga akan berusaha mendapatkan uang 500 dengan berperilaku baik gitu. Contohnya itu kalau kita belanja online ya, Shopee ya, ada poin. Semakin banyak poin, semakin dia belanja, semakin poin dia banyak. Nah, kalau poinnya sudah sampai tertentu, maka bisa ditukar dengan hadiah-hadiah tertentu. Ini juga contoh aplikasi dari reinforcement positifnya Skinner dalam lingkup e-commerce ya. Di BK nanti banyak sekali perilaku-perilaku model-model reinforcement. Misalnya hukuman. Siswa yang bolos sekian kali maka dihukum apa? Itu juga salah satu bentuk teori dari reinforcement Skinner. Jadi begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, jadi begitu contoh dari behaviorisme. Jadi Anda bisa belajar lebih lanjut tentang behavioral dalam psikologi pendidikan. Itu di buku psikologi pendidikan yang saya kasih. Itu sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dari konsep behavioral yang bisa diaplikasikan di kelas. Oke, dicatat ya. Nanti mungkin bisa masuk ke dalam ujian. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kuliah kita ya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang tanya kan? Benar kan? Iya, Pak, cukup. Pak. Ya, oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Namanya aja Sudah aja ini. Kalau Mas, siapa namanya? Fajar Agung, Pak. Fajar Agung. Kalau Mas ini? Nasir Rahayu, Pak. Nasir Rahayu. Unggul. Kamu kan? Oh, iya. Kalau Mbaknya? Kamu timurnya di mana? Reza Salamah. Oh iya, naik motor nggak dulu? Iya. Atau belum ya? Belum. Karena itu masih daring kan? Masih laju.